Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 893 sampai 896. Itu tidak masuk akal dan tidak adil. Saya juga punya kehidupan, Anda merampas hak kebebasan saya. Saya akan menuntut Anda. Li Fugui benar-benar bingung dengan gadget ini. Teman baik, apakah lelaki kecil pintar ini pernah diberi makan oleh air kencing guru Luo sebelumnya? Apakah Anda berencana untuk menuntutnya sekarang, setelah tertegun? Selama beberapa detik, Li Fugui tidak bisa menahan tawanya dan berkata kepada Ro Ginseng kecil itu, "Kalau begitu pergilah dan tuntut aku, tapi jangan salahkan aku karena memotong cairan spiritualmu." Ginseng tertegun sejenak, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, aku salah. Kamu adalah tuanku yang baik, aku mendengarkanmu." Senyuman cerah muncul di mulut Li Fugui. Jika gadget ini tidak terlalu kecil sekarang, ditambah situasinya di sisinya tidak jelas, dan dia benar-benar tidak ingin benda kecil ini tertinggal di dalam botol. Li Fugui mengeluarkan cairan spiritual dari tubuhnya dan menyerahkannya ke sari ginseng kecil. Setelah gadget meminum cairan spiritual dalam satu tegukan, dia benar-benar menatap Li Fugui dengan minat yang masih ada. "Apakah masih ada lagi? Saya masih menginginkannya." Li Fugui secara alami menuruti permintaan gadget tersebut dan memberinya satu lagi. Setelah memegang botol, dia menyentuh kepala benda kecil ini dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Aku memperlakukanmu dengan baik." Ro Ginseng kecil itu berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Untuk membalas budimu, cepat cari wadahnya." Li Fugui sempat penasaran, tapi dia melihat ekspresi serius di wajah sari ginseng kecil itu. Dia melihat sekeliling ruangan dan mengambil botol kosong yang baru saja dia berikan pada ini. "Gadget, bagaimana? Apakah wadah ini oke?" Tanpa diduga, sari ginseng kecil itu berkata dengan ekspresi jijik, "Saya sudah besar sekarang, dan Anda menggunakan benda kecil ini. Bukankah ini intimidasi?" Li Fugui tersenyum pahit. Ia hendak menanyakan berapa ukuran wadah yang dibutuhkan gadget ini. Namun tiba-tiba gadget tersebut menunjuk ke termos Li Fugui di sebelahnya dan berkata terus terang, "Ukuran itu pas." Li Fugui tersenyum tak berdaya, melangkah maju, dan meletakkan cangkir teh di samping tempat tidur. "Begitu saya letakkan, saya tidak menyangka makhluk kecil ini akan berdiri, melebarkan kakinya, dan memperlihatkan seekor sapi setebal jari kelingking." "Wow!" Li Fugui terdiam sesaat. Saat hendak menegur dengan keras, ia tidak menyangka bahwa alih-alih berbau busuk, ruangan itu justru dipenuhi dengan wangi yang kuat dan istimewa, seperti berusia 1000 tahun. Anggur. 34 detik penuh. Cangkir teh yang hampir 500 ml sudah penuh. Semangat ginseng kecil itu bergetar. Operasi barusan secara langsung mengeluarkan cairan spiritual yang telah terkumpul di tubuhnya selama ribuan tahun. Cairan spiritual jenis ini berbeda dengan cairan spiritual yang dimurnikan dari bahan obat biasa. Li Fugui sangat ahli dalam seni memurnikan pengobatan, jadi dia secara alami dapat mengetahui kualitas cairan spiritual. Cairan spiritual dalam cangkir tehnya jelas lebih baik daripada cairan spiritual tingkat bawaan yang dimurnikannya. Jika dia tidak menyaksikan pemandangan ajaib ini dengan matanya sendiri, dia pasti akan meminumnya tanpa ragu-ragu jika dia bisa mendapatkan begitu banyak cairan spiritual kelas atas tanpa menyadarinya. Tapi sekarang, bahkan jika dia bisa mencapai terobosan kekuatan dengan menyesap minuman ini, dia tidak bisa meminumnya. Esensi ginseng kecil memandang Li Fugui penuh harap, mendecakkan bibirnya, dan berkata dengan cepat, "Minumlah dengan cepat, minumlah dengan cepat, aku meninggalkan ini khusus untukmu, wajah tua." Li Fugui memerah, dan dia tahu bahwa esensi ginseng kecil bermaksud baik, tapi satu tegukan minuman ini akan membuatnya sakit seumur hidupnya. Agar sari ginseng kecil tidak merasa kecewa, Li Fugui tersenyum dan berkata,
Makanan enak seperti ini harus dibiarkan untuk saya nikmati perlahan. Saya tidak akan meminumnya kali ini. Saya akan mencicipinya sedikit demi sedikit nanti. Esensi ginseng kecil itu berkata dengan sedikit cemas. Don, jangan bilang banyak omong kosong. Oke. Kamu meminumnya dengan cepat? Ya ampun. Apakah kamu mencoba membunuhku? Kamu tahu, jika kamu meminum secangkir cairan spiritual ini, aku jamin kamu akan menjadi prajurit kuno di tahap tengah. Xiantian, Li Fugui berkata. Kepada prajurit kuno tingkat ini tidak lagi dipandang remeh. Sejak tubuhnya bergabung dengan pohon induk Black Spirit, selama dia bukan dari sekte tersembunyi, siapapun yang datang kepadanya pada dasarnya akan menjadi orang yang lemah di matanya. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Sekarang setelah kamu dewasa, aku akan mencarikanmu tempat yang lebih besar dan lebih luas. Apakah kamu bersedia pergi? Ginseng kecil roh mengangguk buru-buru. Saya bersedia, Li Fugui melanjutkan. Hanya saja tempat ini agak lembab dan biasanya tidak ada sinar matahari. Ada juga prajurit kuno tingkat bawaan. Apakah kamu takut, ginseng kecil roh? Segera membuka matanya karena terkejut. Dia berkata, apakah ada orang lain? Hehe, bolehkah aku memakannya? Dari sorot mata roh ginseng kecil itu, Li Fugui tahu bahwa lelaki kecil ini pasti tidak bercanda. Dia akhirnya menangkap wakil direktur biro ke-6 bersembunyi di rumahnya sendiri, bersiap menggali lebih banyak informasi berguna dari pihak lain. Jika sari ginseng kecil itu dimakan, bukankah dia akan membuang banyak waktu? Tidak, kamu harus hidup rukun dengannya. Kamu tidak bisa menyakitinya. Biarkan dia melarikan diri, dan kamu tidak bisa dibodohi olehnya. Roh ginseng kecil itu segera menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya, cemberut dan bertanya, kalau begitu, bisakah aku bermain dengannya? Li Fugui berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, kamu boleh bermain, tapi jangan biarkan dia lari. Roh ginseng kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan terus bertanya, kalau begitu biarkan dia masuk ke perutku, oke. Li Fugui terdiam sesaat. Mengapa anak ini ingin makan wakil direktur Leng? Ambil napas dalam-dalam, Li Fugui berkata dengan wajah tegas. Itu tidak diperbolehkan, lupakan saja. Pergi saja dan tetap di tempatmu sekarang. Ginseng kecil tiba-tiba berlutut. Dia berlutut di hadapan Li Fugui dan berkata, tidak, saya patuh. Tolong izinkan saya mengobrol dengannya. Sekarang saya akhirnya berkultivasi ke dalam bentuk manusia. Saya ingin belajar semua bahasa. Saya ingin memahami cara-cara dunia, dan aku ingin jatuh cinta. Li Fugui hampir pingsan. Hal kecil ini semakin tidak selaras ketika dia semakin banyak membicarakannya. Masih serakah akan cinta, benda setebal jari kelingking itu saja bisa berbicara banyak. Tapi lucunya, apalagi secangkir cairan spiritual yang kuberikan padanya barusan. Kalau bisa encerkan dengan air, dan kamu bisa membuat setidaknya 1000 botol cairan spiritual biasa. Dan sebotol cairan spiritual tingkat ini tidak mahal meskipun dijual dengan harga puluhan juta. Pikirkan ini, Li Fugui mengambil sedikit sari ginseng dan melemparkannya ke lantai pertama sebelum ada yang pulang. Ketika dia menutup pintu rahasia, dia tidak lupa memperingatkan saya lagi, ingat ini. Jangan makan dia, jika kamu berani memakannya, aku akan memakanmu. Begitu dia selesai berbicara, sari ginseng kecil itu kembali. Sebelum dia membuka mulutnya, dia mendengar wakil direktur Leng berteriak ngeri, Li Fugui, kamu bajingan, berhenti di sini, apa-apaan ini? Li Fugui hendak memberikan perkenalan singkat. Tanpa diduga, roh ginseng kecil itu memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Manis Kecil, senang bertemu dengan Anda. Li Fugui tersenyum tipis, menutup pintu dengan mulus, lalu kembali ke kamarnya. Setelah menyegel dan mengawetkan cairan spiritual yang dikeluarkan dari sari ginseng kecil, dia berbaring di tempat tidur dan mulai tertidur. Selama beberapa waktu terakhir di kota Jiangnan, Li Fugui jarang tidur sama sekali.
saat kembali ke rumah kali ini, dia tidak ingin tinggal beberapa hari lalu pergi seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia berencana untuk tinggal beberapa hari lagi, dan menghabiskan beberapa hari ini bersamanya, seorang wanita. Setelah situasi di sini benar-benar tenang, dia akan belajar lebih banyak tentang game ke-6. Ketika saya bangun, saya tidak menyangka sekarang sudah jam 8 malam. Li Fugui membuka matanya dan mendengar suara memotong sayuran dari dapur di lantai bawah, serta suara Yu Qingqing, Li Xiuling, Xiao Wei, Sister Jin Yi dan lainnya. Bisa dibayangkan, ketika para wanita ini mendengar bahwa Li Fugui kembali, mereka tentu saja menyelesaikan pekerjaan mereka lebih awal dan datang ke sini. Bahkan janda Liu yang berada di tambang begitu saja menyerahkan pekerjaannya kepada Shao Gong setelah mendengar berita kembalinya Li Fugui, dan kemudian meminta seseorang untuk mengantarnya kembali. Li Fugui meregangkan tubuhnya. Sebelum turun ke bawah, dia menghubungi nomor telepon Lu Qing dan meminta Lu Qing diam-diam kembali ke desa Xiaoxi secepat mungkin. Meskipun Lu Qing, yang masih berada di kota Qingzhou, tidak tahu mengapa Li Fugui memintanya untuk kembali. Dia mungkin dapat menebak dari nada bicara Li Fugui bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Li Fugui. Setelah memberitahu Lu Qing, Li Fugui masing-masing menelepon Suetu dan Liu Sha. Ketika Profesor Wen mengajarinya keterampilan melantunkan mantra sebelumnya, Profesor Wen secara tidak sengaja menyebutkan 3 kata lembah Baihua. Memikirkan orang-orang yang dia lihat berjalan bersama Xiao Rongrong di kompetisi ramuan terakhir kali, dia tidak bisa tidak berpikir, Xiao Rongrong seharusnya mendapatkan hasil yang baik, hubungan dengan orang-orang ini, dan orang-orang ini mungkin juga berasal dari lembah Baihua. Untuk memahami kebenaran sepenuhnya, Li Fugui mengatur agar Liu Xia menyelidiki hubungan antara lembah Baihua dan Xiao Rongrong, dan meminta Suetu untuk memperhatikan dinamika keluarga besar di ibu kota, terutama keluarga Lu dan keluarga Nangong. Kapanpun ada informasi penting, Anda harus melaporkannya kepada diri Anda sendiri secepatnya. Setelah mengatur semuanya dengan benar, Li Fugui turun ke bawah. Di ruang tamu, ketika beberapa gadis datang, mereka semua berdandan dengan hati-hati, berusaha menyerahkan sisi terindah mereka kepada Li Fugui. Qi Kuaier. Li Fugui mengagumi keindahan di depannya, dengan senyum cerah di wajahnya, dan bercanda sambil tersenyum. Apakah Anda berencana untuk berjalan di karpet merah atau menghadiri festival film? Anda berpakaian sangat indah. Kamu tidak tahan dengan seseorang sendirian. Jadi ayo, berbaris, berbalik, dan biarkan aku melihat siapa di antara kamu yang paling cantik di antara mereka. Ketika beberapa gadis mendengar ini, Li Xiuling terkejut, orang pertama yang mengatakan. Li Fugui memutar matanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan marah, bisakah kamu lebih formal setiap hari? Kamu sekarang adalah bos yang bernilai ratusan miliar, kenapa kamu masih seperti anak kecil? Saat ini, Yu Qingqing tiba-tiba tersenyum. Dan dia menyelesaikan kalimatnya, Xiuling, kenapa dia sama seperti anak kecil? Dia jelas-jelas menganggap dirinya sebagai kaisar. Percaya atau tidak, tak lama kemudian, dia ingin menggantungkan tanda pada kita masing-masing, dan dia akan berbalik. Itu berakhir pada malam hari, di mana mereknya. Janda Liu adalah yang paling getir di antara para wanita ini. Dia tahu bahwa tidak ada wanita di ruangan itu yang memiliki hubungan serius dengan Li Fugui, dan dia mungkin satu-satunya yang tersisa sekarang. Setiap kali dia dan Li Fugui hendak memasuki topik, mereka akan disela. Sampai sekarang, dia sudah lama penasaran dengan Li Fugui, dan dia tidak pernah puas dengan Li Fugui. Memikirkan hal ini, janda Liu mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika kamu melihat mereknya, aku akan melakukannya, membakarnya seperti kayu bakar. Sementara beberapa gadis sedang mengobrol dan tertawa, Xiao Wei melirik ke dalam ruangan dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara rendah, ngomong-ngomong, mengapa gadis Hua tidak melihat siapapun hari ini? Li Fugui terkekeh.
Tiba-tiba, bosnya Hua Duo, Kapten Hua, ternyata adalah gadis penjual bunga di mata gadis-gadis ini. Jika para pemain di game ke-6 mendengar hal ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Tapi itu hanya sebuah tawa, dan Li Fugui tidak berani menganggap entengnya. Dia tidak takut terjadi apapun pada Hua Duo. Yang paling dia takuti saat ini adalah Hua Duo akan menyentuh tambangnya dan mengetahui rahasia tambangnya. Saat itu, dengan kesetiaan Hua Duo pada game ke-6, dia pasti akan melaporkan semua situasi di sini ke markas. Pemahaman saya saat ini tentang game ke-6 masih sepihak. Apalagi keluarga Lu sudah sampai di sini. Saya sudah berdiskusi dengan keluarga Nangong sebelumnya dan meminta keluarga Nangong untuk mengambil tindakan. Namun keluarga Nangong belum mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Hua Duo. Telepon berdering lama sekali, dan Hua Duo akhirnya menjawab panggilan tersebut. Namun, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Hua Duo menangis di ujung telepon yang lain dan berkata, Li Fugui, tempat kumuh macam apa yang kamu tinggali? Tempat apa? Aku sangat membencimu. Li Fugui tertegun dan berkata dengan bingung. Ada apa? Desa Xiaoxi kami adalah harta karun geomantik. Mengapa ini menjadi tempat yang buruk? Hua Duo menghilang. Dia mengutuk dengan marah. Tanah harta karun geomantik apa? Menurutku itu hanya tempat yang miskin. Apakah kamu sudah kembali? Aku di sini. Sinyalnya jelas melemah, dan Li Fugui tidak dapat mendengar kata-kata Hua Duo dengan jelas. Setelah beberapa detik, Hua Duo sepertinya telah kembali ke posisi sebelumnya dan mengumpat dengan keras. Lihat, tidak ada sinyal sekarang. Bukankah ini tempat yang buruk? Bukankah ini masih tempat yang bagus? Bahkan jika Li Fugui itu kamu bodoh, kamu bisa menebak apa yang terjadi pada Hua Duo saat ini. Dia langsung tertawa, berjongkok di tanah, memeluk perutnya dan bertanya sambil tersenyum, Kapten Hua, tolong jangan bilang kalau kamu tersesat. Hahaha, kamu adalah kapten tim kedua dari game ke-6 kita, berjalan ke selatan saat aku melintasi utara. Aku menabrak orang yang kakinya bersilang di rel kereta. Haha, kamu tersesat. Hua Duo mengertakkan gigi peraknya dan mengumpat dengan marah. Diam, cepat kembali dan bawa seseorang untuk menemukannya dia. Aku, juga. Jika anggota tim lain mengetahui hal ini, aku akan membunuhmu. Li Fugui menahan tawanya dan berkata terus terang. Oke, beritahu aku dulu di mana kamu berada. Setelah mengatakan ini kemudian Li Fugui menyadari bahwa dia telah mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Jika Hua Duo tahu di mana dia berada, apakah dia akan tetap tersesat? Tapi coba pikirkan, wajar jika Hua Duo tersesat di sini. Desa Xiaoxi dikelilingi pegunungan, dengan pegunungan dan hutan lebat seperti itu. Wajar jika orang yang tidak terbiasa dengan medan masuk dan tidak bisa keluar. Selain itu, meskipun Hua Duo sangat kuat, dia telah membuat persiapan yang cukup untuk misi sebelumnya. Tetapi di sini, dia tidak berbeda dengan beruang buta. Saya merangkak ke gunung dalam keadaan linglung. Dan saat itu gelap, tidak ada bulan di malam hari. Saya buta dan buta. Senang rasanya bisa hidup. Benar saja, begitu Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, Li Fugui, kamu menindasku? Jika aku tahu di mana aku berada sekarang, apakah aku masih harus memberitahumu? Kamu tidak tahu datang saja padaku. Jangan mengolok-olokku. Li Fugui dengan cepat tertawa dan berkata, Hua Gu, aku salah, Kapten Hua, tenang dulu, kamu tidak tahu di mana kamu berada. Bukan, beritahu aku, lokasi yang sulit sehingga aku bisa membawa seseorang untuk menemukanmu. Hua Duo menahan napas di dalam hatinya, tapi melihat kegelapan di sekelilingnya, meski dia kuat, samar-samar dia bisa merasakan ada karakter dengan kekuatan yang sama bersembunyi di tempat ini. Mengenai apakah pihak lain itu manusia atau sesuatu yang lain,
Hua Duo tidak tahu sekarang. Hanya untuk berada di sisi yang aman, dia tidak peduli apakah itu memalukan atau tidak, dan berkata dengan jujur, awalnya saya berencana pergi ke tambang Anda untuk melihat-lihat, tetapi kemudian mereka tidak mengizinkan saya masuk. Jadi saya berencana untuk pergi berkeliling gunung. Tapi, setelah mendengar ini, jantung Li Fugui berdetak kencang. Dia tidak takut Hua Duo akan mengetahui rahasia tambangnya. Dengan kekuatan Hua Duo saat ini, kecil kemungkinannya dia akan membobol tambang tersebut. Kuncinya adalah dia khawatir Hua Duo tidak sengaja masuk ke wilayah ular hitam besar itu. Da Huang membawanya ke Wang Hao terakhir kali. Selama dia tidak pergi, Da Huang pasti tidak akan berlarian. Namun ular hitam besar ini berbeda. Terakhir kali saya melihatnya telah menjadi hewan peliharaan spiritual yang asli. Meski saya belum menguji kekuatannya, namun kecepatan melewati ular hitam besar itu juga berkaitan dengan kekuatan dalam tubuhnya. Energi yang terkandung di dalamnya lebih dari cukup untuk menghadapi master tingkat Mingjin. Apalagi ular hitam besar itu sudah lama tinggal di sana dan sangat akrab dengan lingkungan. Begitu bunganya jatuh ke mulut ular hitam besar itu, ahem. Kapten Hua, jangan bergerak dulu. Hanya berdiri di tempatmu sekarang dan meletakkanmu nyalakan posisi ponsel, saya akan segera datang. Juga, apakah kamu pergi mengitari gunung utara tambang atau dari gunung selatan? Ekspresi cemas muncul di wajah Li Fugui, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa sambil memegang ponselnya dan keluar. Di belakangnya, beberapa gadis mungkin memperhatikan sesuatu dari nada kata-kata Li Fugui. Melihat Li Fugui mempercepat dan keluar, Yu Qingqing memimpin dan bertanya, Fugui, apakah kamu ingin aku meminta penjaga keamanan untuk mengikutimu ke sana? Li Fugui melambaikan tangannya dan berteriak, tidak, kalian harus pergi tidur lebih awal setelah makan. Saya tidak tahu kapan Anda bisa kembali lagi nanti. Beberapa gadis memperingatkan dengan prihatin, kalau begitu hati-hati, jangan sampai terluka. Li Fugui menjawab, setelah keluar, dia menyalakan ponselnya dan melihat lokasi yang dikirim Hua Duo kepadanya. Kali ini dia benar-benar panik. Setelah menelepon Hua Duo lagi, Li Fugui memperingatkan dengan serius, Kapten Hua, harap diingat untuk tidak bergerak saat ini. Juga, periksa apakah ada pohon yang sangat tinggi di dekatnya. Lupakan saja, Anda lebih baik berjongkok dilihat dan jangan bersuara. Li Fugui awalnya berencana membiarkan Hua Duo memanjat pohon. Tapi kemudian saya memikirkannya, dan menyadari bahwa ular hitam besar saya bukanlah seekor rhubarb. Rhubarb tidak bisa memanjat pohon, tapi ular hitam besar bahkan bisa memanjat tiang telepon yang licin, apalagi pohon. Terlebih lagi, orang ini masih memiliki vitalitas yang melimpah dan sangat kuat. Akan aneh jika Anda tidak menelannya dalam sekali teguk jika Anda menemukan bunga atau binatang berkaki dua yang juga mengandung vitalitas melimpah. Jika ini benar-benar terjadi, salah satu kepalanya lebih besar dari dua lainnya. Hua Duo juga memperhatikan sesuatu dari nada perkataan Li Fugui. Ketika dia datang ke tempat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia selalu merasa ada mata yang menatapnya dari belakang. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duo dengan cepat bertanya, Li Fugui, beritahu aku secepatnya, apakah ada hal lain di sini? Li Fugui dan Hua Duo sudah saling kenal sejak lama. Meskipun gadis ini memiliki kekuatan, perempuan tetaplah perempuan lagi pula. Menurut karakter Hua Duo, begitu ia mengungkap keberadaan ular hitam besar itu, Hua Duo pasti akan panik. Itu semua hanyalah tugas orang bodoh. Jika gadis ini melakukan kesalahan, dia akan celaka. Bukan apa-apa, pokoknya hati-hati, aku akan segera sampai. Dengan mengatakan itu, Li Fugui mengedarkan energinya dan terbang langsung menuju lokasi Hua Duo. Namun, jarak antara kedua tempat itu terlalu jauh, dan Li Fugui tidak bisa sampai di sana dalam hitungan detik. Saat Li Fugui menutup telepon dan bergegas menuju lokasi Hua Duo,
Huaduo tiba-tiba mendengar suara gemerisik datang dari hutan lebat di sebelah kirinya. Huaduo segera mengambil posisi bertarung, mengedarkan energinya, mengeluarkan belati dari tubuhnya, dan selalu siap menghadapi musuh. Saat suara itu semakin dekat, Huaduo juga merasakan penindasan yang ditimbulkan oleh benda dalam kegelapan ini. Meskipun dia ketakutan, dia mengandalkan kebenarannya untuk bertanya dengan lantang, "Siapa? Keluarlah jika kamu punya nyali." Segera setelah dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi lebih berat. Dedaunan mengeluarkan suara gemerisik, dan pada saat yang sama saat itu, kabut hitam menyerbu ke arah wajahnya. "Ayo!" Jantung Huaduo ada di tenggorokannya. Dia mencengkeram belati itu erat-erat dan meraung, "Bunuh!" Sebelum suaranya mencapai tanah, Huaduo melompat. Ketika dia berdiri di dahan pohon setinggi 3 atau 4 meter, dia siap untuk melihat menargetkan dengan jelas. Ketika dia melancarkan serangan ke arahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa kepala ular seukuran pengki tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Ular hitam besar itu setengah membuka mulutnya, lidahnya yang merah menjulur, dan terus mengeluarkan suara mendesis. Kedua matanya yang bersinar, seukuran telur, menatap ke arah bunga. Huaduo tercengang. Dia telah menyelesaikan banyak tugas di game ke-6, tapi dia belum pernah melihat ular piton sekuat itu. Yang paling penting adalah dia bisa merasakan vitalitas dari ular hitam besar yang hanya bisa dimiliki oleh para pejuang zaman dahulu. Dan berdasarkan kekuatan vitalitas ular hitam besar saat ini, dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa ular hitam besar ini setidaknya kuat, sekitar Mingjin. Setelah menghirup udara dingin, Huaduo dengan cepat menjadi tenang. Setelah mencoba menenangkan dirinya sebanyak mungkin, dia mengumpulkan energinya ke telapak tangan yang memegang belati, menusuk. Pada saat yang sama ketika suara itu keluar, bunga-bunga itu seperti anak panah yang meninggalkan tali, dan belati di dalam dirinya tangannya seperti anak panah, menunjuk langsung ke arah ular hitam besar itu, dan kepalanya melayang. Ular hitam besar itu sepertinya tidak memiliki rasa takut. Ketika jarak keduanya kurang dari 20 cm, ular hitam besar itu tiba-tiba terayun menyingkir. Kemudian, ekor hitam, seperti cambuk besi, melesat ke arah bunga di udara. Huaduo terkejut dan dengan cepat terbang ke udara. Ekor ular hitam besar itu menyapu langsung dari atas kepala bunganya dan menghantam pohon akasia setebal mangkok. Hanya suara garing yang terdengar, dan pohon itu patah menjadi 2. Bunganya baru saja jatuh ke tanah, dan dia melihat pohon tumbang dari sudut matanya, merasa malu di dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, untungnya dia bersembunyi dengan cepat, dan ular hitam besar itu menyapu pohon besar itu. Jika ular itu menabraknya, bahkan jika dia tidak mati, beberapa tulang rusuknya akan patah. Tepat ketika perhatian Huaduo teralihkan, ular hitam besar itu tiba-tiba melompat ke depan Huaduo, membuka mulutnya seperti pengering rambut, dan jatuh dari kepala Huaduo. Gigi perak Hua terkatup, dan dia memegang belati di tangannya, mengarah ke taring putih ular hitam besar itu. Ular hitam besar itu jelas tidak menyangka lawan yang pertama kali ditemuinya setelah bertahun-tahun di pegunungan akan begitu pintar. "Saya pikir saya bisa menelan bunga itu dalam satu tegukan dan terus berevolusi dalam waktu singkat. Mungkin dia bisa berbicara bahasa manusia dan mengambil wujud manusia." Tanpa diduga, saat Huaduo menelan separuh Huaduo di mulutnya, Huaduo mengayunkan belatinya dan memotong salah satu taring ular hitam besar itu. Ular hitam besar itu kesakitan dan tiba-tiba menarik kembali tubuhnya. Ia juga sangat marah. Tubuhnya mundur, dan saat menggali jauh ke dalam hutan, ular hitam besar itu mengayunkan ekornya lagi. Kali ini, Huaduo yang kaget tidak sempat menghindar, dan ekor ular hitam besar itu menghantam dada Huaduo. Ledakan, hanya ada suara teredam, dan Huaduo terbang sejauh 7 atau 8 meter, dan menabrak pohon setebal lengan, menyebabkan pohon itu patah.
Setelah bunganya jatuh ke tanah, mereka mengeluarkan seteguk darah. Ular hitam besar itu memutar tubuhnya lagi, membuka mulutnya yang berdarah lagi, dan terbang menuju bunga. Huaduo memegang belati erat-erat di tangannya, dia tahu ular hitam besar itu pasti akan menelannya hidup-hidup kali ini. Jika itu adalah orang biasa, dia akan mati saat itu masuk ke mulutnya. Tapi setidaknya dia bisa bertahan 1 atau 2 menit. Dalam 1 atau 2 menit, selama dia bisa memotong perut ular hitam besar itu dengan belati, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia pasti akan mati kali ini. Melihat ular hitam besar itu hendak menelan bunga tersebut, tiba-tiba terdengar peluit dari jauh. Mendengar suaranya, ular hitam besar itu tiba-tiba berhenti. Li Fugui buru-buru berteriak, "Mengapa kamu tidak segera turun? Apakah kamu menjadi gila? Apakah kamu ingin makan milik kami sendiri?" Saat cahaya terang senter Li Fugui menyinari ular hitam besar itu, Hua Duo dapat melihat ular hitam besar dengan jelas, ular hitam dalam tampilan penuh. Panjang spesifik ular hitam besar yang tergeletak di tanah di depan saya tidak jelas, tetapi panjang yang terlihat di luar hutan lebat setidaknya sekitar 10 meter. Sisik gelap di sekujur tubuh bersinar terang, dan bagian yang paling tebal sebesar ember. Yang patut diperhatikan adalah di bagian atas kepala ular hitam besar itu terdapat 2 buah kantong seukuran kepalan tangan yang terlihat samar-samar, konon tas, namun dilihat dari penampilannya lebih mirip tanduk. Huaduo berjuang untuk duduk. Li Fugui sudah berdiri di samping Huaduo. Dia melirik ke arah Huaduo untuk memastikan bahwa lukanya tidak mengancam nyawa, lalu berjongkok di depan ular hitam besar itu dengan marah. Ular hitam besar itu mengedipkan matanya dan menjulurkan lidahnya dari waktu ke waktu, tampak sedih. Meskipun Li Fugui tidak tahan, dia tetap memberi pelajaran pada ular hitam besar itu. "Ingat, mulai sekarang, kamu bisa memakan binatang buas di pegunungan dan hutan, dan kamu bisa memakan makanan yang kuberikan padamu. Tapi itu yang mendobrak hanya bisa dipukul berkeping-keping. Jika kamu terluka parah, kamu tidak bisa memakannya. Tentu saja, jika kamu ingin memakan seseorang, kamu harus mendapat izinku terlebih dahulu." Ular hitam besar itu memahami kata-kata Li Fugui. Dan menoleh dengan enggan, Li Fugui menghela nafas, menyesuaikan nadanya, dan berkata dengan serius, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Katakan padaku, sudah berapa lama kamu menjadi seperti ini? Bagaimana jika ada kekacauan besar? Jika kamu diserang oleh ahli, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungimu. Lagi pula, lihatlah gadis penjual bunga di depanmu ini. Betapa cantiknya dia. Dia tetap bosku, pemimpinku. Siapa yang ingin kamu makan? Dia." Tubuh ular hitam besar itu bergerak, dan air mata kristal bersinar di matanya. Kemudian, desisan berlanjut di mulutnya, seolah-olah sebagai protes. Sekalipun sari ginseng kecil itu bersenandung, Li Fugui masih bisa menebak apa yang dikatakan gadget itu berdasarkan bentuk mulutnya. Tapi Li Fugui sama sekali tidak mengerti suara desisan ular hitam besar itu. Namun meski begitu, Li Fugui tetap tidak menyela ular hitam besar itu untuk mengungkapkan keluhannya. Ketika ular hitam besar itu berhenti mengeluarkan suara, Li Fugui menunjukkan ekspresi, "Saya mengerti," dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala ular hitam besar itu. Ular hitam besar itu mengangkat kepalanya, menyentuh telapak tangan Li Fugui, lalu membuka mulutnya dengan gigi yang hilang. Meski ular hitam besar telah berevolusi menjadi ular piton, pada analisa akhir ia juga merupakan ular berbisa. Hanya ada 2 taring di mulutnya, tapi saya tidak menyangka Huaduo akan memotong salah satunya hari ini. Pantas saja ular hitam besar itu begitu sedih tadi. Kalau itu dia pasti dia juga akan sedih. Huaduo tidak pernah menyangka seekor ular akan berteman dekat dengan Li Fugui. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, ketika dia melihat tatapan bertanya-tanya Li Fugui. Huaduo cemberut dan berkata dengan marah, "Dia akan memakanku?
Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ular hitam besar dia mengangkat kepalanya lagi. Sepertinya sangat marah, lalu bergegas menuju pohon besar setebal ember di depannya. Ketika kepalanya bersentuhan dengan pohon besar tersebut, pohon besar itu langsung patah. Hampir pada saat yang bersamaan, ekor ular hitam besar itu tersapu, dan deretan pohon setebal mangkuk tumbang ke tanah. Dalam sekejap mata, ular hitam besar itu mendatangi Huaduo lagi, membuka mulutnya lagi, dan sebelum Huaduo sempat bereaksi, ular hitam besar itu dengan lembut mengambil Huaduo dengan mulutnya, lalu perlahan meletakkannya di depan Li Fugui. Bahkan orang bodoh pun mungkin akan memahami langkah ini. Tidak ada keraguan bahwa ular hitam besar itu menggunakan kekuatannya untuk memberitahu Huaduo bahwa jika aku ingin memakanmu, kamu tidak akan bertahan lama. Saat aku membuka mulut barusan, aku hanya ingin memberikanmu kepada tuanku. Tapi kamu tidak tahu apa yang baik dan kamu malah memotong gigiku. Huaduo sepertinya memahami niat ular hitam besar itu, berbaring di kaki Li Fugui, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Adapun Li Fugui, dia tergerak oleh tindakan ular hitam besar itu. Dia membuka tangannya dan memeluk ular hitam besar itu erat-erat, lalu menyentuh kepala ular hitam besar itu dan berkata dengan prihatin, Oke, aku tahu kamu berencana memberikan kecantikan itu kepadaku, dan sepertinya kamu juga ingin melakukannya. Berikan padaku, kamu tahu aku menyukai wanita cantik, tapi ini salah paham, jangan khawatir, aku akan menemukan cara agar gigimu tumbuh cepat atau lambat, aku akan memberimu ini hari ini sebagai hadiah, aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari dan membantumu merawat gigimu. Ular hitam besar itu mengangguk, melihat cairan spiritual yang dibawakan Li Fugui kepadanya, dan segera membuka mulutnya. Ketika botol itu melayang ke udara, ular hitam besar meminumnya dalam sekali teguk, lalu menghilang ke dalam hutan lebat seperti kilat. Li Fugui melihat sosok yang menghilang dalam kegelapan. Setelah berbalik, dia berkata dengan marah kepada Huaduo, apakah kamu tidak melihat tanda besar di pintu masuk tambang? Kamu? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Kamu? Begitu dia selesai berbicara, Huaduo, yang terbaring di tanah, menitikkan air mata kesedihan dan tersedak. Siapa yang tahu kamu akan mengangkat hal seperti itu di sini? Wow, kamu masih menyalahkanku sekarang. Bersambung.